Apakah duduknya udah nyaman? Sudah. Sudah. Oke. Bagaimana nih Mbak kabarnya hari ini? Kabar hari ini ya lumayan baik sih Mbak. Baik. Ya. Lumayan baik. Lumayan baik Kak. Lumayan. Ini lumayan nih karena apa Mbak? Ya mungkin karena paginya diawali dengan sesuatu yang baik mungkin ya Kak. Karena pagi ini ya ketemu sama teman-teman kayak ya nggak ada masalah apa-apa sih menurut aku. Jadi kayak ya udah pagi ini lumayan baik gitu loh Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Mbak Kristiani udah mau datang untuk menyempatkan ketemu dengan Ibu. Oke, di sini Mbak Kristiani sebelum datang ke sini ada kegiatan apa Mbak sebelumnya? Tadi pagi sebelum kesini tuh aku seperti biasa di asrama kita kayak ada kegiatan bersih-bersih bersama, terus kegiatan masak-masak sama-sama kayak gitu. Setelah itu mandi terus beres-beres kesini. Oh, Bu, Mbak Kristiani ini tinggal di asrama ya? Iya betul. Di asrama. Oke. Emang daerah asalnya Mbak Kristiani di mana? Oh dari Pulau Nias. Nias. Iya. Nias itu yang terkenal dengan lompat batunya itu ya, Mbak? Ya benar-benar. Benar. Nah, itu memang hanya khusus untuk cowok atau cewek juga bisa? Itu khusus cowok aja. Cowok. Iya. Itu artinya apa, Mbak? Kalau lompat Nah, kalau misalnya orang udah bisa lompat batu itu, kalau di Nias bagian selatan ya, itu sebenarnya nggak Nias bagian saya ya. Itu saya soalnya Nias bagian tengah. Jadi itu Nias Induk, itu cuma terkenal tariannya doang. Tapi kalau di Nias Selatan itu lompat batu yang seperti kakak bilang tadi, itu tuh misalnya ada laki-laki yang udah bisa loncat batu, nah dia itu udah bisa menikah. Jadi tanda bahwa dia itu udah dewasa tuh udah mateng gitu loh kak. Oke, mau tanya nih, misalnya yang lompat itu masih umur 19, apakah itu memang udah bisa menikah? Karena kan mereka nggak berdasarkan umur ya, berdasarkan adat. Tapi umurnya itu biasanya range umur yang bisa loncat itu biasanya dari 17 sih kak. 17. Iya. Oke, berarti kalau udah bisa lompat itu berarti tandanya udah bisa nikah, udah dewasa lah ibaratnya kak. Oh, oke. Tadi Mbak Kristiani juga mention tinggal di asrama. Itu asrama apa ya, Mbak? Oh, itu asrama Kristen sih kak. Kristen. Di daerah mana, Mbak, kalau boleh tahu? Di Jalan Ketinta Madia. Di Madia. Itu asrama memang yang khusus untuk cewek atau bagaimana, Mbak? Asrama ada cewek, ada brother. Ada cowoknya, ada ceweknya gitu loh kak. Jadi kita satu rumah, tapi ada sekatnya gitu. Jadi di sebelah kanannya cewek, di sebelah kirinya itu cowok. Jadi ada satu ruangan atau satu hall itu yang memisahkan kita gitu. Oh, itu memang khusus asrama untuk Kristen ya, Mbak? Iya betul kak. Kristen. Berarti di situ untuk anak UNESA, anak perkuliahan. Iya benar. Ya, anak kuliahan semua sih kak. Oke. Baik, tadi kita sedikit membicarakan tentang kesehariannya Mbak Kristiani. Di sini saya mau menyampaikan bahwa kita pasti tidak hanya membicarakan tentang itu, pasti ada hal lain yang ingin Mbak Kristiani sampaikan. Nah, sebelumnya kita membahas lebih dalam, saya mau menyampaikan bahwa kita hanya mempunyai waktu 15 sampai 20 menit. Apakah Mbak Kristiani bersedia atau kita mau men-schedule ulang? Oh, untuk saat ini bersedia sih kak. Bersedia. Oke, sini juga saya mau menyampaikan bahwa di sini saya hanya sebagai fasilitator, sebagai konselor yang menjembatani Mbak Kristiani. Segala solusi itu kembali ke tangannya Mbak Kristiani. Apakah dipahami? Iya paham kak. Oke. Jadi bisa nih Mbak Kristiani bercerita. Oke kak. Jadi belakangan ini kan kak aku kayak ngalamin satu masalah. Mungkin di mata orang-orang itu nggak terlalu besar ya. Menurut aku ini sangat berpengaruh sih dalam perkuliahan aku. Belakangan ini tuh aku kayak mengalami satu permasalahan, yaitu malas ngerjain tugas sih kak. Malas ngerjain tugas nih yang seperti apa ya? Ya malas ngerjain tugas kuliah gitu loh kak. Jadi kayak nggak ada motivasi untuk ngerjain gitu. Terus pas Mbak Kristiani malas ngerjain ini, Mbak Kristiani ngelakuin apa, Mbak? Ya biasanya pas aku malas ngerjain tugas itu aku main gadget. Jadi kayak main nge-scroll malahan kayak misalnya nih kak, kayak di depan mata udah ada tugas nih gitu kan kak. Tapi aku lebih pilih nge-scroll HP. Biasanya Mbak Kristiani ngerjain tugas ini kan tadi Mbak Kristiani bilang malas ngerjain. Nah terus ketika Mbak Kristiani ngerjainnya apakah
saat udah mepet deadline atau bagaimana Mbak? Biasanya aku ngerjain mepet deadline sih Kak, dan aku ngerjain itu karena mepet deadline gitu Kak. Oke, nah mau tanya nih Mbak, mulai sejak kapan nih Mbak Kristiani melakukan apa ya, mengerjakan tugas sampai mepet deadline? Ini dari awal semester 3 ini sih Kak. Terus untuk nilainya Mbak Kristiani, apakah sekarang aman atau gimana Mbak? Menurut aku nilaiku kurang memuaskan juga sih Kak. Dibanding dari semester 1, 2, semester 3 ini yang Kurang. Oke. Tadi Mbak Kristiani mengatakan bahwa permasalahannya adalah Mbak Kristiani ini malas mengerjakan tugas, sehingga tugasnya itu tertunda-tunda, sehingga pas mau ngerjain itu mepetnya deadline banget ya Mbak. Iya. Nah dari permasalahannya Mbak Kristiani ini, apa yang paling penting untuk Mbak Kristiani untuk saat ini? Saat ini sih hal yang paling penting menurut aku sih Kak, dari permasalahannya aku ini tuh aku bisa ngerjain tugas itu kayak tepat waktu sih Kak. Jadi nggak kayak ngerjain karena mepet deadline atau tinggal hamin sejam lah gitu Kak. Jadi kayak paling penting itu ngerjain tugas tepat waktu. Oke, kalau harus memilih nih Mbak, dari permasalahannya Mbak Kristiani, apa yang kamu butuhkan untuk saat ini? Untuk saat ini yang aku butuhkan sih disiplin dan ada kemauan untuk ngerjain tugas gitu loh Kak. Oke. Lebih disiplin lagi ngerjain tugasnya sama punya kemauan untuk mau ngerjain tugas gitu loh. Oke. Kalau dari itu nih, dari pandangannya Mbak Kristiani, Mbak Kristiani memandang dirinya Mbak Kristiani dalam permasalahan ini seperti apa? Aku kayak jadi orang yang memiliki karakter yang kayak suka membuang-buang waktu atau menunda-nunda gitu loh Kak. Dan yang di sisi lain aku kayak punya karakter yang nggak bertanggung jawab gitu jadinya loh Kak. Oke, itu dari pandangannya Mbak Kristiani. Iya. Kalau misalnya pandangan dari orang lain, misalnya guru atau dosen atau orang tuanya Mbak Kristiani? Kalau dosen mungkin memandang saya kayak nggak serius kuliah mungkin ya Kak. Dan dosen juga akan menganggap saya jadi mahasiswa yang mungkin kurang disiplin gitu sih harusnya ya Kak. Dan orang tua aku juga mungkin memandang aku jadi anak yang bertanggung jawab sama perkuliahannya aku sekarang. Mungkin kan sebagian kayak aku ya Kak, kan seperti tadi yang udah kita bilang di awal, aku jauh-jauh nih dari Nias ke sini. Aku dikasih kepercayaan sama orang tua jauh-jauh pergi kuliah, ngeluarin biaya yang sangat banyak. Tapi kan akhirnya aku nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah dikasih tanggung jawab gitu. Ibaratnya orang tua ini udah kasih aku tanggung jawab, aku harus kuliah baik-baik di sini gitu loh Kak. Jadi kayak mungkin orang tua aku mengira aku nggak bertanggung jawab juga sih. Oke. Kalau menurut Mbak Kristiani nih, mahasiswa yang bertanggung jawab itu seperti apa Mbak? Kok dari permasalahannya Mbak Kristiani? Kalau dari permasalahannya kalau misalnya aku menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, harusnya aku bisa ngerjain tugas itu tepat waktu gitu loh Kak. Oke. Terus keinginannya Mbak Kristiani terkait masalahnya Mbak Kristiani ini? Aku sih mau mengerjakan tugas lebih awal gitu sih Kak. Kan ini tadi masalahnya kan aku malas ngerjain, akhirnya aku nunda. Aku ingin bisa ngerjain tugas lebih tepat waktu gitu sih Kak. Ada keinginan paling yang aku paling mau gitu ya Kak. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, nggak mepet-mepet gitu sih Kak. Oke. Dari keinginannya Mbak Kristiani ini, apa tujuannya ingin Mbak Kristiani capai? Mungkin aku mau lebih tenang ngerjain tugasnya. Aku juga pengen nilai yang maksimal. Seperti yang aku bilang di awal tadi kan, semester 3 ini Kak, aku dapat nilai yang ya kurang bagus gitu lah Kak. Jadi aku pengen pas ngerjain tugas aku tenang, pas pengumpulan juga aku tenang, pas waktu dapat nilainya juga aku bisa maksimal sih Kak. Oke, Mbak Kristiani, dari permasalahan Mbak Kristiani tadi, apakah ada upaya yang udah Mbak Kristiani lakuin untuk mencapai keinginannya Mbak Kristiani? Belakangan ini sih Kak, sebulan sebelum UAS kemarin itu tuh aku kayak mencoba untuk membatasi diri dari HP gitu kan Kak. Jadi kayak fokus ngerjain tugas. Tapi hasilnya kayak kurang konsisten sih Kak. Jadi misalnya ada notif, main HP lagi, kayak gitu sih Kak. Nah, apakah itu setiap kali Mbak Kristiani mengerjakan tugas, apakah permasalahan itu berulang-ulang lagi? Ya bener Kak, tetap berulang-ulang. Tetap berulang-ulang. Nah, dari
apa ya, upaya yang udah Mbak Kristiani lakuin tadi, apakah itu bisa mencapai keinginannya Mbak Kristiani? Harusnya nggak sih kak ya, karena setiap kali kayak aku pengen nih mau ngerjain tugas, tapi ada notif nih, akhirnya kan kayak nggak jadi ngerjain tugas, jadi main HP gitu loh kak. Bisa jadi kayak aku main HP 3 jam gitu kan, ngerjain tugasnya cuma 15 menit, nggak main HP 3 jam gitu loh kak. Akhirnya aku rasa keinginan yang aku mau tadi pun nggak tercapai gitu sih kak. Apakah dari apa ya, Mbak Kristiani main HP, apakah Mbak Kristiani maksimal mengerjakan tugas? Tidak sih kak. Tidak. Terus kata Mbak Kristiani tidak. Terus apakah itu membuat Mbak Kristiani nilainya bagus? Tidak juga. Tidak juga. Oke, Mbak Kristiani, tadi Mbak Kristiani mengatakan bahwa apa ya, Mbak Kristiani udah melakukan upaya, tapi nyatanya tidak berhasil. Iya. Nah di sini saya mau apa ya, bertanya ke Mbak Kristiani, apakah Mbak Kristiani ada rencana ke depannya untuk mencapai keinginannya Mbak Kristiani? Saya mungkin buat satu upaya ya kak, buat jadwal harian. Jadi di asrama itu kita diarahkan kayak buat jadwal pribadinya kita. Nah saya selama ini nggak buat sih kak. Jadi aku rasa buat jadwal harian mungkin lumayan membantu saya mungkin ya kak. Oke, buat jadwal harian. Apakah ada rencana lain apa selain itu? Selain buat jadwal harian itu saya berencana juga kak kayak buat apa namanya, kayak list pengerjaan tugas atau jadwal pengerjaan tugas, mulai yang dari deadline-nya dekat sampai yang deadline-nya itu agak lama sih kak. Oke, berarti apa ya, Mbak Kristiani ketika melakukan perencanaan satu, ketika kurang maksimal atau gagal, bisa melakukan perencanaan yang kedua. Iya, betul, Ya, Kak. begitu ya Mbak. Oke, di sini saya mau tanya, apakah Mbak Kristiani bakal konsisten melakukan apa ya, melakukan ini? Harapan saya sih saya mau konsisten sih kak, karena ya dari awal, dari tadi kita bincang-bincang juga sama kakak, kayak mendapat hasil yang kurang maksimal, kayak stres saat ngerjain tugas itu, kayak aku ngerasa konsisten, aku mau konsisten dalam rencana yang sudah saya buat ini loh kak, kayak upaya yang aku ingin kerjakan ini aku mau konsisten karena dampak buruknya tadi gitu loh kak. Oke, berarti Mbak Kristiani pingin konsisten ya? Iya betul Nah, kak. kira-kira kapan nih Mbak melaksanakan rencana ini? Mungkin hari ini, kalau nggak hari ini mulai besok sih kak. Oke. Dari pembuatan jadwal pribadi saya. Oke, sini saya yakin Mbak Kristiani bisa melakukan rencana yang udah Mbak Kristiani bikin sendiri. Oke, sebelumnya Mbak Kristiani, tentunya pertemuan kita tidak hanya untuk hari ini aja, ada pertemuan minggu depan. Kira-kira Mbak Kristiani pinginnya di hari apa, Mbak? Mungkin di hari Selasa minggu depan. Selasa mau jam berapa? Di jam 8 mungkin ya Jam kak. 8. Iya. Oke. Berarti besok minggu depan kita pertemuan lagi ya, Mbak. Selanjutnya. Oke, baik Oke. kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Kristiani sudah mau menyempatkan untuk bercerita, berbagi cerita bersama saya. Terima kasih Mbak Kristiani. Saya juga terima kasih ya kak. Oke.